Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Kita baca suratul Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap? Oke, kita akan berdoa dengan Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai. Oke, sebelumnya Bapak akan mengabsen kalian dulu. Oke, sudah siap? Yang pertama, Ahmad hadir? Alhamdulillah. Niam hadir? Alhamdulillah. Novi hadir? Alhamdulillah. Oke, hadir. Devi hadir? Alhamdulillah. Anwar hadir. Denny hadir. Doni hadir. Mariam hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Kemarin malam ada yang sudah belajar? Oke, sip. Berarti sudah siap mengikuti materi pada pagi hari ini. Oke, pada pertemuan yang lalu kita materi apa? Kita belajar tentang apa? Oh iya, benar. Pelaksanaan haji. Apa saja yang kita sudah pelajari? Apa? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian haji, rukun haji, syarat dan rukun haji, jenis haji, dan keutamaan haji. Oke, alhamdulillah kita juga sudah praktek pelaksanaan haji pada minggu kemarin. Oke, untuk hari ini kita akan materi baru, yaitu tentang apa? Iya, tentang zakat. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 50. Oke, silahkan. Buku selain PAI tolong dimasukkan di dalam laci. Sudah tidak asing lagi kan tentang zakat? Karena setiap tahunnya pasti kita menunaikan zakat. Pada pertemuan ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yakni yang diharapkan nanti anak-anak pertama dapat menjelaskan pengertian zakat dan hukum dan rukun zakat. Yang kedua, dapat menyebutkan dan menjelaskan syarat tentang rukun zakat. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan tentang hikmah serta keutamaan zakat. Nah, hari ini Bapak menggunakan metode apa? Metode apa? Kita akan menggunakan metode number head together. Apa? Number head together. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, Bapak ingin membagikan ke dalam 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Lalu setiap kelompoknya nanti silahkan diskusikan tentang materi yang akan kamu pelajari. Bapak harap semoga anggota bisa memahami materi yang dipelajari bersama kelompoknya. Nah, untuk sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan nomor absen atau sesuai dengan minggu yang lalu. Untuk kelompok 1, silahkan pelajari tentang pengertian zakat dan hukum zakat. Itu yang pertama. Kelompok 2, pelajari tentang syarat dan rukun zakat. Untuk kelompok 3, pelajari tentang hikmah dan keutamaan zakat. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke.
Silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan, mengambil nomor. Ini nomornya, nanti bagikan atau kamu ambil di meja ini. Bapak beri waktu 15 menit. Cukup kan? Setelah memanggil salah satu dari kelompok untuk maju mempresentasikan materi yang telah kalian bahas. Oke? Sudah paham? Sampai sini, anak-anak? Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak? Oke, berarti silahkan dimulai diskusinya. 15 menit. Oke, sudah 15 menit ya, waktunya diskusi sudah selesai. Dan sekarangnya Bapak akan memanggil perwakilan dari kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok berapa? Atau kelompok 1, 2, 3? Oke, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan. Nomor 5. Pengertian zakat dan hukum zakat. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Penjelasannya tentang pengertian zakat sangat jelas ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Nomor 3 ke depan. Tolong jelaskan tentang syarat dan rukun zakat kepada teman-teman. Oke, silakan kelompok 2. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Penjelasannya bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, yang terakhir kelompok 3. Nomor 2. Silahkan jelaskan tentang hikmah serta keutamaan zakat. Alhamdulillah, bagus sekali dari kelompok 3. Ayo beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ahmad tanya? Ahmad tanya Ahmad? Tidak? Tidak. Kalau tidak berarti sudah paham semua ya? Oke. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembaran. Di sini ada beberapa kuis, ada pertanyaan yang harus diisi oleh kalian. Yang memperhatikan tadi pasti bisa, yang memperhatikan presentasi teman kalian dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silahkan diambil di meja. Oke, terima kasih. 3 menit, karena cuma sedikit pertanyaannya. 3 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah cukup untuk ngisi tadi kuis. Nanti tolong dikumpulkan di wakil ketua kelompok masing-masing. Nanti dikumpulkan di akhir pembelajarannya. Sekarang Bapak mohon perhatiannya, kita akan menyimpulkan materi pagi hari ini. Yang pertama, tentang pengertian zakat. Zakat menurut bahasa tadi apa, Mat? Iya, tumbuh, suci, kemudian berkah. Ya, betul. Saudara, menurut istilah apa? Maryam? Oh iya, benar. Pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Oke. Sampai di sini sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Hukum zakat. Hukum zakat yakni wajib sebagai salah satu dari rukun Islam yang telah disebutkan dalam Quran. Surat apa, Ahmad? Ya, Al-Baqarah ayat 43. Bagaimana bunyinya? Oke, terima kasih. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah, besertalah orang-orang yang rukuk. Oke, lanjut.
Syarat dan rukun zakat. Syarat pertama yang berhubungan dengan zakat, yang pertama apa? Ada syaratnya apa? Ada pasti ya orang Islam, pasti merdeka. Kemudian balik. Yang keempat adalah berakal. Syarat kedua berhubungan dengan jenis zakatnya. Milik penuh. Maksudnya bagaimana? Harta yang dimiliki tidak bercampur dengan hak orang lain. Yang kedua berkembang. Yang ketiga mencapai nisab. Yang keempat lebih dari kebutuhan pokok. Kelima bebas dari hutang. Yang terakhir berlaku setahun, masuknya genap 1 tahun dimilikinya. Rukun zakat. Rukun zakat Devi? Oh iya, pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua apa? Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang punya harta kepada amil zakat. Yang ketiga, penyerahkan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai miliknya si zakat tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Ayo, belakang, jangan ngobrol sendiri tuh yang belakang. Perhatikan, nanti tidak bisa kerja nanti. Oke, selanjutnya hikmah dan keutamaan zakat. Nah, banyak sekali hikmah dan keutamaan zakat di dalam Quran. Surat berapa? Surat apa, Ahmad? Surat apa? Iya, surat At-Taubah 103. Allah berfirman, ambillah sebagian harta mereka menjadi sedekah atau zakat. Nah, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dari penjelasan tersebut, bahwasanya tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan mereka. Mereka itu siapa? Pemilik harta dari penyakit apa? Penyakit kikir dan serakah. Sifat-sifat tercela lainnya dan kejam terhadap fakir miskin dan orang yang tidak punya harta. Kemudian di sisi lain, zakat juga dapat menyucikan jiwa orang-orang yang pastinya orang-orang yang berharta dan mengangkat derajatnya untuk mencapai bajikan dari jiwa dan amal. Dengan demikian orang itu akan mendapat kebahagiaan tidak ada di dunia melainkan di akhirat. Oke? Sampai di sini apakah sudah paham semua anak-anak? Sudah? Alhamdulillah, sudah paham semua? Oke. Oh iya. Kuisnya tolong dikumpulkan di depan. Oke, terima kasih. Sekarang kamu buka LKS-nya. Halaman 60 sampai 65. Di sana ada tugas yang harus dikerjakan, yang harus dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Saya rasa sudah, terima kasih Bapak. Sudah selesai. Untuk sebelum mengakhiri penjelajahan kita, mari kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.